yang pelatnas kan. Heeh. Itu pun setauku itu bisa ikut atau tidak. Cuma kan di-invite kan. Isan komunikasinya jalan banget. Sekarang kalau misalnya aku lihat komunikasi guys ya, Kiboy itu jalan juga guys, ya kan? Boy. Jadi kalian sekarang paham gak guys? Kayak maksudnya kayak mungkin ya rata-rata player tuh kayak itu mempunyai skill yang sama gitu loh guys sekarang. Hanya sekarang kita bisa lihatnya ntar ya guys kayak apa namanya pengalaman mereka gitu loh. Tinggal otaknya aja yang bermain tuh gimana tuh. Benar-benar. Menurut kalian MDL sekarang gimana? MDL tuh kenapa kurang menarik ya? Maksudnya di mata viewers kayak WSL aja gedean dari MPL gitu. MDL gitu. Apa yang harus diimprove? Tapi Ya, kan sekarang playernya udah banyak kan? Ya Maksudnya karena lebih hot. karena boleh jujur dibilang bintangnya dulu di MPL semua. Kalau gue yakin sekarang EVOS kalau One main juga viewernya ayo rame pasti. Ya. Nonton karena orang mau mendukung kan. Ada yang mereka dukung lah. Jadi kayak gini mas, MDL itu kan rata-rata sama ya mas ya tim-timnya ya mas ya. Ya. Dan sebelumnya juga kita nggak tahu nih player mana aja yang oh ini ya udah player ini. Tapi kan sekarang kayak kedatangannya Iwan, LG gitu-gitu ya mas ya. Itu jadi kayak membuat orang kayak wah, ayo idola gue di sini nih gitu loh. Mereka yang veteran lah ibaratnya gitu mas. Jadi ya mereka apa Orang ya? pasti penasaran kan? Penasaran lah pasti mas. Nggak ada lah yang nggak penasaran. Iwan main, LG main bro, Raja Kupra. Kurang Ada ini Maungzi ya, juga, Maungzi guys. Leo Iya. Murphy. Leo Murphy. GPX juga veteran cok. Iya. Ya. Long di Malaya gimana Long pilihan pemain? Maksudnya SEA Games. gak tau juga. Kayaknya Coach Bile deh. Atau no announcement. Oh coach No pilih. announcement. No, maksudnya masih gak tau lagi. Yur tanyain Gak ke tahu. Long MPLM ya ada kasus apa? Tapi gak mungkin. Tapi tengok MPL sih kayaknya siapa best, who the best. Macam ini best tank kita ambil kayak gini ya kata lah. Tetap berarti. Coachnya belum tahu juga siapa. Tak tahu lagi, masih tak tahu. Tapi Malaysia itu temen lu mana temen lu? Bukan maksudnya temen lu. teman gua Yang tank itu dulu siapa namanya? tank SEA Game. Apa itu? Bukan si Iya. SEA Game ya. Siapa? SEA Game. Scott dah. Nah, mana? Gimana Scott? Gak tahu sekarang udah ke kontak hilang udah. Dia masih main? Dia masih main, tapi jarang main dia. Udah kata kemana dia? Ya, mungkin kerja ya kali ya Long ya. Ya mungkin kerja. Pas dia udah gak main MPL terus tak tahu kemana dia hilang. Emang di qualifier MPL Malaya ada apa? Apa? Oh itu case apa ya, case joki ya? Case joki. Main lah kok. Enggak guys, aku kalau misalnya selesai podcastnya aku juga udahan guys. BTR kan GG kok. Mungkin kita Ya. secara apa dulu guys? Aspeknya apa Lihat dulu dulu nih guys? lah. Maksudnya secara keseluruhan kita kan belum tahu juga nih kalau secara kompetitif gimana. Banyak aspek yang harus dinilai juga sih guys sebenarnya. Jadi kayak aku juga nggak oke secara kayak misalnya rank itu kuat banget lah memang gitu. Nah, beda tadi. Mental ngaruh sih. Ceritain kok waktu MPL season 1. Eko tuh waktu season 1 guys selalu bilang kalau denger lagu MPL di stage tuh dia bilang, Mas, jantung udah mau copot mas. Katanya itu ngaruh guys yang gitu-gitu Gua guys. Ngaruh sih guys. Itu waktu aja kayak gitu. MPL season 1 tuh aku juga masih kayak ada lagu mental kayak breakdown. Iya, lagunya kan Deng. Iya. Final Eko itu aku mas. Iya. Gue bilang mas ini terus kayak misalnya jaket gitu-gitu mas jaketnya mas gitu. Kayak itu ngefek banget sama gue pas awal-awal itu ya. Terus yang game terakhir MPL itu kan gue jujur aja Yur. Kalau misalnya gue perform bagus ya mungkin ya bisa aja kayak gue dapetin Lord gitu loh. Pada saat itu gue ngeblank segala macem bro. Anjing kayak itu tapi gue sampai terakhir masih semangat tuh. Ayo kalian nggak mau juara bisa ini masih kita gitu. iya. Gue masih semangat cok waktu itu.
Mental emang paling nomor satu sih guys, sumpah guys. Nomor satu. Mental. Ya. Ini guys juga ya. banyak. Ya, soalnya benar-benar. Apalagi gini, gue mau ngomong mental. Gue pernah merasakan gini. Kalau kalian tuh kayak begitu waktu kita nggak usah ngomong ke MPL lah. Gue yakin yang kalian pun turnamen warkop. Padahal kalau kalian main ngereng sama temen, party, kalian pas kondisi kalah, kalian nyantai kan, tetap buka map, coba apa. Tapi begitu waktu di turnamen, kalian waktu kayak kondisi kalian blunder, melakukan kesalahan, kalian tuh langsung udah kayak lihat musuh udah berani-berani masuk map kalian tuh, kalian udah ada tekanan gitu loh ke mental kalian. Kan. Itu kalian harus bisa ngelawan gitu loh. Beda. Ngaruh banget. Ini aja ya maksudnya mungkin kan ya kalau EVOS kan waktu itu sering trial kan. Yang joki-joki pun banyak trial, itu ngaruh banget. Walaupun dia joki jago banget kan, kok kayak di rank gitu, tapi pas pasti body udah masuk ke scream udah scene-nya kayak yang lawannya yang bener-bener kayak scream, apalagi kompetisi ya Mas ya. Waduh. Kondisi kalah blank kan mereka. Blank. Ya. Kayak nggak tahu harus ngapain. Blank pasti. Terus ada takut salah juga. Oh, apalagi udah main di MPL. Belum dihujatnya. Udah. Guys, kalian kira gini guys, coba kalian pikir guys. Belum lah ya, coba kalian pikir kalau misalnya ada tahu juga temen tiba-tiba diem pas turni. Banyak guys ya. Setelah aku tahu guys, kayak maksudnya dulu jujur aku nggak, sekalipun ke Mas Dian aku nggak pernah ngobrol soal kayak misalnya aku di head netizen misalnya mainku jelek segala macam, aku nggak pernah permasalahan itu guys. Tapi ketika aku nggak pernah kan Mas, ketika aku punya tim sekarang ya Mas ya, tim ada player-playerku yang ngeluhin itu, sumpah gue cuma bisa apa gitu, kayak ini kan pribadi yang berbeda gitu kan Mas, gue cuma bilang kayak betul, lu kasih yang spesial buat diri lu dan tujuan lu sih sebenarnya gitu loh. Itu sih. Itu aduh. Kalian sih iya, ini kalian juga ngeri sih guys sebenarnya guys ya. Sampai karena ada playerku tuh iya kayak gitu guys. Player EVOS juga ada player EVOS. Iya. Tahu. Player EVOS juga Mas ada. Oh. Ada. Emang kalian tuh gila guys sebenarnya, gila. Makasih. Gue dikasih gift sama siapa ya? Bentar, ada yang gift. Ori, Cok. Bentar. Gue di gift sama siapa ini? Loh. Kok gak ono, Cok, sih nge-gift? Mikroboy aja sampai ke psikolog. Giftnya. Mikroboy sampai ke psikolog, Mas. Ada pernah. Itu sih ngaruh yang gitu-gitu. Kadang sih kita kalau dulu sih ya, aku tuh kayak satu sih Mas, kayak yang penting aku kayak menghargai netizen, menghormati, kayak sudah cukup deh. Kayak maksudnya dari dulu tuh gue kayak berpendirian bahwa kayak lu janganlah terlalu berekspektasi besar gitu loh. Paham gak sih? Kita kan bermain kan day by day ya Mas ya, paham gak sih lu? Kayak mungkin hari ini lu oke, bro. Mungkin hari ini lu bisa minum air ini nih, jus. Besok belum tahu, sama aja kayak gameplay kan. Mungkin lu hari ini oke banget nih, besok lu nggak tahu nih main lu gimana. Lu tidur yang harusnya biasanya 7 jam tapi lu tidur 4 jam aja udah. Lu tahu kan Mas kan? Ngaruh banget kan? Gua sampai ngeluh loh kayak anjing, tidur gua pas sebelum tanding, tidur gua capek banget, pala gua ini pusing banget gitu. Belum lagi ada pikiran-pikiran kecil kayak misalkan dia punya pacar terus berantem, ngaruh juga tuh. Gak enggak juga ngaruh tuh. Ngaruh. Ngaruh. Tapi untung gue di momen gue sama Eko tuh justru untung udah menikah gitu. Iya. Kalau menikah tuh kayak meskipun tengkar tuh lebih ke arah tengkar, kayak nggak mungkin kayak udah ngerasa untuk cerai itu kan aman. Kayak masih aman gitu loh. Jadi kayak masih lebih bisa di solving lah. Kalau waktu pacar, gue pernah zaman gue dulu pacaran Mas. Kalau tengkar sama cewek emang pengennya tuh tiduran di ranjang, kayak nyelesain masalah sama ceweknya dulu, kayak otak tuh udah kayak burn out gitu loh. Bukan otak blank, tapi ini loh, hati ini rasanya ini kan. Iya. Tapi Gusian di M1 putus, Cok. Baru seminggu itu. Oh, beda ya. Oh, Itu beda itu Mas. Itu orang beda. Itu orang tuh kata orang sih mendahulukan dirinya gitu loh Mas, terus yang lain gitu loh, itu beda itu mah. Kalau MDL gue tahu Mas, kenapa nggak menarik kata viewer ini bener, karena kayak nggak ada jenjangnya. Ya udah MDL doang, nggak ada jenjangnya, kayak
lolos ke MPL atau justru dari MDL misalnya juara 1, misalnya masuk kualifikasi MSC lah atau apa, siapa tahu kan? Ya. Nah kayak gitu mungkin ada menariknya gitu loh. Kayak kalau MPL gini kenapa menarik? Setelah MPL ada MSC atau M1 atau ada M2, ada M3, ada M4, ada M5, MDL lu menang ya udah hore. Udah. Selesai. Nah itu sama si Bejon juga ada bilang di interview kan, kenapa sistemnya nggak sistem poin? Kayak Dota kan sistem poin kan, DPC. Ada dia menang, dia ke satu liga, dia dapat tuh berapa ratus. Terus yang top 2-nya yang berangkat ke M Series. MDL tuh mas. Iya MDL juga kan bisa aja masuk kan. Tapi kalau harus ada sistem poin gitu, tandanya harus ada beberapa turnamen dong mas. Iya. Lebih dari satu turnamen. Nggak, maksudnya kalau satu turnamen pun udah oke. Kalau misalkan dihitungnya dari regular season sama grand final, maksudnya lu capek-capek juga. Kan maksudnya sekarang kita ngomongin pahitnya deh. Sekarang tuh regular season tuh hanya untuk mengejar 1 sama 2. Karena itu kan, upper bracket kan. Terus yang bawahnya, lu lawan siapa gitu. Lu mau kalah, mau menang, lu lawan siapa. Kalau misalkan ada poinnya kan semua lebih ngejar lagi harusnya. Betul. Kayak anggaplah KM Series butuh poin 1000 misalkan. Kan bisa aja dia dapat dari regular season. Kan bisa aja juara MPL dari yang peringkat 6 bisa juga kan di regular season. Kalau dia nge-troll terus regular season tapi dia menang di grand final kan bisa aja. Ada yang ngomong kenapa kok sistemnya nggak degradasi? Karena bayar, Cok. Kalau kalian udah bayar, udah bayar $1 juta didegradasi, mau ajak baku hantam sini anjing. Terus yang MDL kalau naik gratis, ya udah semua timnya nggak. Ya udah, gua mah nggak akan beli MPL bro kayak gitu. Gua akan coba juara 1 MDL untuk masuk MPL. Duit tuh guys, apalagi sekarang lebih mahal. Itu namanya franchise league tuh seperti itu. Franchise league sama kayak NBA juga nggak ada degradasi guys. Iya. Kan harus tahu guys, kita ngomongin e-sport deh. Itu LOL di Korea berapa mas satu slotnya? 10 juta, $100 juta kan? $100 juta. Kalian pikir guys, OL di Korea guys, gimana mendapatkan duit segitu tuh di mana? 1,4 triliun ya. Di mana guys? Ya, Tapi balik bayar Totatu kan. Totatu. Di mana anjing? Di mana, Cok? makanya itu sponsor-sponsornya kan jual SKT, NFT. gitu-gitu. Ya. Sebenarnya sih itu karena mungkin dulu nggak segitu guys, nggak 100 juta. Tapi mungkin Sekarang kayak, udah segitu sekarang udah segitu. Dulu tapi mereka memang scene-nya besar banget. Animonya MPL Indo sama LoL tuh memang gede mana? Pasti secara viewership gede mana? Kalau viewership sekarang sih ya karena lagi hype ya sekarang tetap. Maksudnya LoL pun saya lu lihat aja tetap viewers tetap 1 dan itu disumbang dari Korea dan China tetap. Mereka masih. Nah, mau sampai gimana pun di Korea. Liga di Korea tuh Liga Korea dan Cina atau Korea doang? Korea doang. Setauku Korea doang. Cina ada liga juga. Ya. Cina ada. Iya, setauku ada juga. Setauku ada. Enggak, LOL ya mas ya? Iya, LOL kan. LOL tuh besar, guys. Besar LCK itu kan? Ya, gede LCK. banget guys. Gak bisa, susah digeser itu. Itu Mau mah ada mobile games juga tetap. Orang warnet masih merajalela cok di sana. Warnetnya juga lu tahu yang mewah-mewah gitu kan? iya Yang itu. kursi bos cok. Itu warnet Korea kan? Iya. Sana memang kayaknya untuk entertain memang ini banget sih mas. Kayak lu tau kan? Untuk digitalnya gitu mas, kayak udah next level banget gitu loh mas, ya nggak sih mas? Gimana Korea itu otak orang Cina kan, dulu, otak dari semua. Otak Cina. Gak ada obat. Ya warnet Korea bagus-bagus banget emang. Warnet Korea bagus banget. Oh, gini mas. Jadi katanya gini. Katanya gini mas. Jadi harusnya bayar. Tapi katanya yang kalah itu juga bisa terdegradasi. Bisa gini, viewer ngomong yang kalah bisa terdegradasi dengan tim MDL yang mau bayar. Itu harusnya masih masuk akal kalau kayak gitu. Itu masih masuk akal sih. Itu masih masuk akal. Kalau misalkan harus bayar, tapi kalau nggak bayar banyak, cuma kalau peminat slotnya banyak masuk akal. Jadi kalau nggak ada yang terdegradasi, kalau nggak ada yang mau bayar ya nggak terdegradasi. Tapi kalau ada yang mau ya terdegradasi.
Tapi ingat sih, semua regulasi kan udah dibuat, ya udah gitu loh. Ya semua regulasi udah dibuat. Iya benar. Ya udah. Kita kan ya, cuma balik bisa lagi. kita cuma bisa ngomong tuh cuma halu ini, Bro. Ya. Kita harus mengikuti apapun lah. Kita punya rules segala macam. Ya nggak. Ya itu doang aja. Tapi memang Korea maju banget. Ya kita nggak usah bayangin, kita bayanginnya e-sport sama aja dengan kayak artis di Indo. Artis di Indo apa kayak boybandnya atau apa girlbandnya nggak bisa sekaya atau nggak bisa semahal yang boyband Korea juga gitu kan. Sama aja kayak Indo, makanya e-sport juga belum semaju Korea. Kalian tahu katanya bayarnya Song Joong Ki itu ya katanya berapa? 140 M sekali undang dia, Mas. 10 juta dolar katanya. 10 juta dolar ya? 8 juta dolar apa 10 juta dolar gue denger. Buset dah. Wah. Iya, nonton King's Avatar kok kayak gitulah. Itu ya guys ya, yang film King Avatar tuh yang series itu kan, bener gak sih yang di Korea? Party moderator kapan Mas besok ya? Kita harus ini sih. Moderator kayak kita harus bikin Discord deh, ya gak sih? King's Avatar tuh itu drama China. GPX, aku mau tanya deh guys. GPX kalau suatu saat tiba-tiba bikin kayak NFT, kalian udah ngerti NFT nggak guys? Tertarik nggak guys? Beelzebub, ya nanti kita buat Beelzebub ya. Baphomet, Lucifer. Beelzebub, Baphomet, Lucifer. Gak apa-apa, ini moderator gue ini squad satanis bro. Satanis abis. Gue tahu tentang. Ya. Kenapa Yur tadi Yur? Gak ada duit. NFT. NFT. Ya tapi kan mesti ya itu nanti ya keadaan lah guys ya.